terkait ini ntar. Nah. Bro Joseph, Mohon maaf, mau nanti dengan Bro Joseph ya. rasis ya, Dengan Bro Joseph, ini jatahnya Bro Joseph. Jadi kita nggak rasis ya, karena saya punya keluarga Kristen. Mereka juga kalau hina abang mereka berarti saya menghina keluarga saya gitu. Kalau abang menghina saya, anggap saja keluarga saya itu menghina saya gitu. Aman. Yang penting katong diskusi pakai data ya. Nah, siap. Jadi beta sini mau nanya sebentar. Saya luruskan surat sedikit. Matius ayat 1. Sebentar. Rasisme itu berkenaan dengan ras, tidak ada hubungannya dengan agama. Tolong dari tadi dikoreksi. Ya. Intinya beta di sini dialog ilmiah lah, dialog ilmiah. Abang-abang mungkin ilmunya udah banyak. Saya juga mungkin ilmunya sedikit. Kita jangan saling mencela lah. Kalau saya mencela abang, sama saya mencela saudara-saudara saya yang Kristen. Nah, Oke, beta nah, Pak. kalau Silakan langsung di sana- poinnya apa? Surat Matius ayat 1 dan seterusnya. Coba dibuka. Apa yang mau dibuka? Surat Matius apa? Matius menuliskan surat kepada siapa? Injil. Nah, di sini dikatakan bahwa Injil menceritakan Matius tentang pasal berapa, saudara? Matius pasal berapa? pasal 1. Pasal 1. Pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Nah, di situ tuh menjelaskan bahwa silsilah Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara silsilah, di sini saya bacakan saja ayatnya bahwa inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau boleh tampilkan juga boleh, biar teman-teman yang di sini bisa lihat juga. Ya. Terus. Kalau saya kan di sini pakai buku, jadi nggak bisa tampilkan ke layar. Silakan. Beta katong sudah baca di sini. Katong sudah baca. Langsung poinnya apa? Jadi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan dan seterusnya. Kemudian ayat ke-16-nya, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Nah, yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Nah, di sini jadi pertanyaan saya tuh, kok Tuhan diperanakan gitu, Abang? Kok Tuhan diperanakan? Kan Yesus kan yang menurut kepercayaan agama Kristen kan Yesus itu adalah Tuhan. Kok Yesus diperanakan gitu? Sudah, kamu diam ya. Siap. Ini mau dijawab. Oke, kamu diam. Saya menghormati latar belakang keluarga Anda atau apapun ya. Saya nggak ada urusan. Ini kita berbicara masalah diskusi lintas iman. Jangan kencang-kencang ya. Kalau saya ngomong, saya itu dari agama kamu. Saya murtadin. Jadi kalau saya nyenggol-nyenggol agama kamu, harusnya kamu tidak usah panas. Karena saya tidak pernah memakai bahasa kasar. Kalau kamu bisa lihat live-nya dari tadi. Langsung saya jawab substansi. Pertanyaan kamu, kenapa Yesus itu diperanakan secara silsilah? Yesus itu keturunan Daud. Buka dalam kitab Wahyu, akulah tunas Daud yang terang gemilang, kata Tuhan Yesus. Apa tunas Daud? Yaitu dari silsilah kemanusiaannya. Yesus itu bukan hanya Allah saja, tetapi dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makanya Yesus juga dikatakan sebagai anak manusia dan anak Allah. Kalau kamu bingung, saya jembatani kamu. Di dalam Al-Quran, di dalam konteksnya Islam, ada namanya kalam lafsi dan kalam nafsi. Apa itu kalam lafsi dan kalam nafsi? Kalam nafsi itu adalah nafs yang ada di dalam diri Allah dan itu adalah bukan makhluk. Sedangkan kalam lafsi adalah kalam yang di luar dari diri Allah itu sendiri dan sudah pasti bukan khalik. Maka dalam hal ini, duinatur Yesus Kristus itu sangat masuk akal karena Islam pun mengajarkan hal yang sama mengenai Al-Quran. Yang walaupun perbedaannya bahwa di dalam Islam, Al-Quran adalah kalimat Allah yang dibukukan, sementara Yesus adalah kalimat Allah yang hidup, nuzul menjadi manusia. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu penasaran, kalau kamu denial, apalagi ya, denial itu artinya menyangkal. Tidak, kami tidak menyembah Al-Quran, lantas apa yang kamu peringati pada malam 17 Ramadan? Coba saya tanya, pertanyaan simpel ya, quick question aja, jawabnya simpel aja, nggak usah panjang. 17 Ramadan terjadi apa? 17 Ramadan itu ini perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran, nuzul Qurannya. Nah, kalau dalam tafsiran Al-Quran, nah Al-Quran itu ada penafsiran lagi ya. Jadi dia tidak mutlak apa yang disampaikan di situ harus dijelaskan oleh para ulama. Itu menurut ajaran kita. Ajaran kita gitu. Jadi tidak mutlak mentah-mentah kita ngambil dari apa yang dikatakan dalam
Al-Quran. Nah, untuk keyakinan, kalau dalam ajaran kami, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. 24 Ramadan. Itu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW telak itu, mutlak. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Injil diturunkan kalau nggak salah itu 3 Ramadan. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi kami dan itu sahih. Saya tidak bisa menyalahi hadis tersebut. Dengerin Taurat ya, diturunkan pada 1 Ramadan. Nah, itu menurut perkataan Nabi kami Muhammad SAW. dengerin ya, saya paling nggak suka orang kayak kamu. Kenapa? Kamu ngomong itu tanpa data, tanpa dalil, ngomongnya setengah-setengah. Kenapa? Dengerin, udah, jangan diem. Giliran saya ngomong. Siap. Giliran saya ngomong. Dengerin. Kamu ngomong, oh Al-Quran diturunkan katanya sih 17 Ramadan, tapi ada yang bilang 24 Ramadan, itu ada di dalam hadisnya. Kamu pikir hadis itu cuma satu ya? Hadis itu ada ribuan, puluhan ribu. Iris kuping saya. Hadis Sahih Muslim ada berapa ribu hadis? Saya tanya sama kamu. Hadis Sahih Muslim berapa ribu hadis? Sekitar 3.000-an. 3.000 hadis. Hadis Sahih Bukhari ada berapa ribu hadis? Kalau untuk jumlah pastinya, saya mungkin sekitar 4.000-an atau 5.000-an, tapi untuk pastinya saya nggak paham. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau anak saya paham. Teman-teman tuh kalau belajar ini pasti paham. Dengerin saya. Karena di dalam Saya Islam itu belum selesai banyak cabang menjelaskan. agamanya. Ya, boleh. Ketika Anda menjelaskan saja, saya sabar meskipun saya pening. Dengerin kamu menjelaskan. Dengerin ya. Saya langsung bantah aja. Saya nggak mau membiarkan orang lain dibodohi oleh kamu. Kenapa? Siap. Al-Quran kamu bilang diturunkan 24 Ramadan. Pendapat tafsir yang lain. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Memang Islam banyak tafsir. Bukan tafsir ya, itu hadis Nabi. Oke, kalau begitu hadisnya di mana? Hadis Nabi. Iya, hadis Nabi. Hadisnya di mana? Hadis apa? Sahih Muslim kah? Abu Daud kah? Bukhari? Boleh saya cari dulu ya, bisa. Ya, tapi kalau kata Syekh Shalih bin Utsaimin katanya, istadillah qabla an ta'taqid, jikalau kamu meyakini sesuatu baru kamu cari dalilnya kemudian kamu sesat. Ya itulah kalian ya. Ngomong sama otak enak. Saya kemarin udah baca di tafsir Ibnu Katsir. Saya nggak peduli, kamu cari dulu sampai ketemu, jangan mendongeng di sini. Oke. Cari dulu, pakai teknologi Zionis Yahudi yang kamu sedang gunakan di hadapan mukamu Google itu ya. Kalau Terima kasih. masalah teknologi mah kita Tidak nggak usah saling kemana-mana, fokus mencari hadis saja. Tidak usah kemana-mana. Islam itu Tidak usah secara kemana-mana. Tidak usah kemana-mana. Cari hadisnya. Satu aja saya minta. Bentar, saya buka dulu ya. Ya. Mau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari seperti diturunkan Al-Quran pun saya tunggu. Tapi saya nggak jamin yang nonton di sini pada betah apa enggak. Bentar. Iya, saya tahu memang. Teknologi yang juga terbantu. Makanya kamu perlu penyesuaian. Bentar. Aduh, di mana ya? Gak apa-apa kan sambil nyari nih. Ya nggak apa-apa, kan saya sudah bilang kami nunggu 22 tahun 2 bulan 22 hari pun nggak jadi masalah. Pelan-pelan bro, ngetiknya pelan-pelan aja, santai. Kayak mesin ketik kamu pakai itu laptopmu, rusak nanti keyboardnya. Laptop. Iya. Tapi kayak mesin ketik tok gitu yang zaman jadul digeser kok. Bentar, saya buka di tafsir aja. Ini gak apa-apa ya, saya buka di tafsir aja biar Kita hadis bukan tafsir loh. Kamu sebutnya hadis bukan tafsir. Kemarin saya baca hadisnya itu dalam tafsir.
Hadis itu tidak ada namanya ditafsir ulang. Hadis itu adalah perkataan Nabi yang jelas-jelas diriwayatkan oleh para sahabat. Mana mungkin hadis kemudian ditafsirkan? Hadis itu Saya Al-Qur'an. dapat hadisnya itu dalam kitab tafsir Al-Quran, Bang. Paham nggak? Dalam tafsir Al-Quran ada namanya tafsir Al-Quran bil Quran, ada tafsir Al-Quran bil hadis, ada tafsir Al-Quran dengan perkataan para ulama. Ntar kita buka dulu. Kalau masih menunggu nggak apa-apa. Ya, tidak Kalau usah nggak menunggu, mengajarkan kita- ikan cara berenang, udah langsung aja. Gimana? Tidak usah mengajarkan ikan cara berenang. Kamu cari-cari aja sampai ketemu, sampai dapat ya. Oke. Kok nggak ada nih? Bentar. Ali Imran. Ya iyalah nggak ada, nyarinya di buatan Yahudi. Udah tahu buatan Yahudi benci Islam. Saudaramu di Palestina apa kabarnya? Itu kan buatan Yahudi. Cari di buatan Islam lah, mana bisa ketemu di buatan begitu. Ah, kamu ini gimana sih? Ntar. Ada dalam tafsir Al-Baqarah ayat 183. Ntar. Mana 185 nih, 185. Ya, 183, 185, 187, 189. Kalau lompat lah itu bilangan prima lama-lama ya. 348. Nah, Ini namanya 370. namanya udah rasis ini. Maksudnya santai aja. Islam gak usah sok pintar, orang saya lagi ngeledekin cara kamu berbicara kok dibilang rasis. Sudah dibilang definisi rasis itu berkaitan dengan ras. Emang dari tadi saya nyebutin ras kamu, cengeng. Ras itu kan masuk dalam Apa? harga diri kita juga termasuk ras. Nggak ada harga diri itu ras. Udah nggak usah sok pintar, nggak usah sok pintar. Ya udah. Selama kamu masih membentur-benturkan kepala ke tanah, efek sampingnya seperti ini. Sudah kamu cari ya, banyak belajar. Kurang-kurangin. Mati. Laptop mati, Bang. Sorry. Waduh, laptopnya mati Tema guys. lain aja ke tema lain. Aduh. Sorry. Ini. Kenapa? Tinggal dicas kok, tinggal dicas. Gak apa-apa Bang RK pun bakal nunggu. Kita bakal nunggu, udah nggak usah banyak alasan. Listrik kok masih nyala. Dicas. Tar dia apa? Restart ulang. Sorry. Bentar lagi juga meledak, duar. Jangan sampai kamu teriak, apa kabar gitu ya. Nanti saya jawab, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya gitu bro. Kok di Google nggak ada sih? Ntar. Sudah saya bilang, saya ini mantan Islam. Google itu buatan Zionis Yahudi, kafir laknatullah. Kamu mencari ayat-ayat tentang Allah di buatan Yahudi tidak akan ada. Yang ada sekarang, kamu bermunajat kepada Allah, berdoa, doanya begini. Begini, bukan begini, ngetik begini. Ya mukallibal qulub, wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kepada ketetapanmu supaya aku tidak tergoncang oleh karena murtadin Joseph laknatullah ini. Begitu. Jangan kau cari di buatan Yahudi. Bang Joseph, biar dengan saya. Coba. Bang Jack, Ya. coba. Siap. Itu PR buat Mana? PR ya, PR buat Bang Jack ya. Tapi Siap, gini siap, Bang Jack. siap.